Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Night Rider Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, semoga teman-teman yang sedang nyaksin video saya ini bisa ikut nikmatin jalan-jalan malam saya dan juga bisa ngerasain bagaimana suasana malam di daerah-daerah yang saya kunjungin. Teman-teman, malam ini saya mau nelusurin Jalan Pangeran Diponegoro sampai ke Jalan Salemba Raya. Daerah ini masuk di wilayah Jakarta Pusat ya, teman-teman. Alhamdulillah cuaca malam ini cerah banget. Sekarang udah cukup malam dan jam segini seperti yang kita lihat, lalu lintas udah sepi ya, jalanan lancar tanpa hambatan. Nah, asiknya jalan-jalan malam hari itu kita jarang ketemu macet ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di Jalan Pangeran Diponegoro. Nama jalan ini diambil dari nama seorang pahlawan nasional Indonesia ya, teman-teman, yaitu Pangeran Harya-Dipanegara atau yang kita kenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Teman-teman, Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin perang Diponegoro atau perang Jawa selama periode tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, menurut sejarah, perang Diponegoro atau perang Jawa dikenal sebagai perang yang paling banyak menelan korban dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban jiwa dari pihak serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa. Perang Diponegoro atau Perang Jawa mulanya dari ulah Hindia Belanda yang salah satunya mereka berulah seenaknya memasang patok-patok di atas lahan milik Pangeran Diponegoro, yaitu di Tegalrejo. Ditambah banyak kelakuan Hindia Belanda yang enggak menghargai adat istiadat setempat, juga eksploitasi berlebihan terhadap rakyat, salah satunya seperti narik pajak tinggi. Nah, ulah itulah yang bikin Pangeran Diponegoro marah besar dan akhirnya melakukan perlawanan. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka ternyata dapat dukungan dan simpati dari rakyat Indonesia. Saat itu, Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya kepada Hindia Belanda adalah perang sabil. Seperti itu sejarah singkat pahlawan nasional Republik Indonesia Pangeran Diponegoro ya, teman-teman, yang namanya disematkan pada jalan ini. Oke, teman-teman, nah di samping kanan saya adalah gedung kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, yang bersebelahan langsung dengan gedung kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan, DPP P3. Kalau musim pemilu di sini tuh rame banget ya, teman-teman. Aktivitas kesibukannya non-stop. Ya, apalagi kalau untuk urusan partai dan politik. Oke, selanjutnya teman-teman, di kiri saya ini adalah bioskop legendaris. Dulu kita kenal bioskop ini dengan nama Megaria. Sekarang namanya Metropol XX1. Bioskop ini dibangun oleh Belanda tahun 1932. Wah, udah lama ya, berarti sebelum kemerdekaan ya, teman-teman. Dan jadi bioskop pertama dan tertua di Jakarta. Karena usia gedung yang udah lebih dari 50 tahun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bangunan ini sebagai bangunan budaya kelas A yang dilindungi dan melarang pembongkaran gedungnya. Teman-teman, kita masih di Jalan Pangeran Diponegoro ya. Di jalan ini juga sebentar lagi kita sampai di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr.
Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh perjuangan Indonesia pada masa kolonial. RSCM adalah rumah sakit yang paling tua ya teman-teman, rumah sakit legendaris, paling lengkap dan paling sohor se-Indonesia. RSCM jadi pusat rujukan nasional rumah sakit pemerintah ya teman-teman. Di RSCM juga tempat pendidikan dokter umum, dokter spesialis, dan subspesialisnya, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Dan begini suasana malam yang kita lihat dari sisi luar RSCM ya. Gedung tua RSCM kita lihat malam-malam tuh nuansanya tuh eksotik banget ya teman-teman. Setiap harinya ya teman-teman ada sampai ribuan pasien dari seluruh Indonesia tuh yang berobat ke sini ke RSCM. Dan ada juga ribuan dokter dan tenaga medis yang sama-sama melayani ribuan pasien yang berobat di RSCM. Rumah sakit ini tuh udah nggak pernah terlihat sepi deh teman-teman. Selain jadi rumah sakit pemerintah, RSCM juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya teman-teman. FKUI merupakan salah satu sekolah kedokteran di Indonesia yang punya dua kampus utama, yaitu kampus Salemba dan kampus Depok. Nah, lokasi kampus FKUI Salemba ini pas bersebelahan dengan RSCM di sini ya teman-teman. Dan Fakultas Kedokteran UI merupakan bagian dari kelompok fakultas-fakultas rumpun ilmu kesehatan. Begitu informasi singkat di perjalanan kita malam ini ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan kita lancar. Banyak yang kita temukan di sepanjang perjalanan kita menelusuri Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Saya akhiri sampai di sini dulu perjalanan kita malam ini. Semoga informasi di konten ini bermanfaat. Tunggu konten-konten saya selanjutnya yang pasti nggak kalah keren dan nggak kalah seru. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.